Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus. Pada tahun 1986, 1 Desember sampai tanggal 3, saya bersama dengan Romo Kris Sugiono, bersama Bapak Martinus Gair dan Ibu Marsia, datang pertama kali ke Asam Besar dan mengajar anak-anak. Guru waktu itu adalah Bapak Donatus Dalong dan Bapak Karolus Kerikit. Mungkin masih ingat. Itu pertama kali dalam sejarah Asam Besar dikunjungi pastor dari paroki pusat Tanjung. Nah, kemudian beberapa kali kami juga datang dari terusan mengajar di sana. Nah, sesudah 1 tahun, pada tanggal 10 Mei tahun 1987 sampai 88, itu pertama kali saya membaptis 30 orang anak-anak, 1 yang dewasa, mungkin termasuk Bapak Silvester Silap yang sekarang menjadi prodiakon, 3 orang. Peristiwa sejarah di mana iman Kristiani sampai di wilayah ini. 1 Desember kemarin, sesudah 37 tahun, wilayah Asam Besar dinyatakan sebagai praparoki untuk persiapan menjadi paroki oleh Bapak Uskup. Nah, ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, itu sejarah iman untuk wilayah ini. Nah, dalam Injil tadi kita juga membaca sejarah keselamatan, kesaksian tentang Yesus Kristus, tetapi juga ditulis oleh sejarah. Nah, kita ingat tadi, ketika Tiberius menjadi kaisar di Roma, pada waktu Pilatus menjadi gubernur, pada waktu Herodes menjadi raja di wilayah Galilea, firman Tuhan datang kepada Yohanes Pembaptis. Ketika Hanas dan Kayafas mulai menjadi imam, pada waktu itu firman Tuhan datang kepada Yohanes di padang gurun dengan mengatakan, bertobatlah. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, iman yang kita terima sekarang melalui baptisan itu adalah warisan para rasul, warisan orang yang pertama memberikan kesaksian tentang Yesus yang hidup. Jadi bukan kesaksian palsu, bukan kaleng-kaleng, tetapi benar-benar kesaksian orang yang pernah berjumpa dan bergaul dengan Tuhan dan kenal Tuhan dari dekat, apa yang diajarkannya, apa yang dikerjakannya, dan kini sampai di tengah kita. Iman sejati memang ditandai dengan pembaptisan. Oleh karena itu, ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, apa yang firman yang datang melalui Yohanes tadi? Bertobatlah, biarkan dirimu dibaptis. Nah, ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita memulai pekan kedua dalam masa penantian, masa Advent, dan lilin yang kedua sudah menyala. Lilin kedua itu perlambang perdamaian. Dalam pekan ini
kita memohon agar damai Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Agar damai Tuhan selalu menyertai kita, agar pada saatnya nanti ketika kita menerima Tuhan dalam Natal nanti, kita siap secara hati, tidak saja hanya yang lahiriah. Tidak salah kita menyiapkan mungkin pakaian yang bagus, rumah yang bersih, tempat ruang tamu yang bagus untuk menyambut tamu. Tetapi yang penting juga kedatangan Tuhan. Minggu pertama kita diajak untuk membersihkan hati kita, mempersiapkan hati kita. Minggu ini kita diajak untuk menyambut Raja Damai yang akan datang. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, saya ingat sebuah nasihat Henry Nouwen. Dia mengatakan demikian, kalau seseorang diberi bakat untuk menasehati, hendaklah dia menasehati. Karena apa? Ketika kita suatu saat tidak melakukan apa yang kita nasihatkan kepada orang, nasihat itu akan mempermalukan kita sendiri. Nasihat itu bisa memukul balik kita karena kita tidak benar-benar membuka hati atau bersama-sama saling menguatkan, saling memberi nasihat. Jadi kalau kita mau memberi nasihat, berikanlah nasihat secara bersama-sama. Oleh karena itu, ibu bapak, saya ingin menasehatkan kepada bapak ibu sekalian agar kita menyiapkan hati kita. Pertama, mudah-mudahan gereja kita selalu bersih dalam masa Advent ini. Yang kedua, agar hati kita juga bersih. Mungkin baik sekali untuk menerima sakramen tobat dalam pekan-pekan ini menjelang Natal. Mungkin juga bagus untuk selalu mengikuti pendalaman iman. Itu nasihat yang biasa. Dan yang paling penting, marilah kita membangun suasana hati yang damai. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, mari kita bersama-sama. Pastor sekalipun perlu bersama-sama saling menasehati satu sama lain. Semoga masa Advent ini masa yang baik untuk kita bersama mengoreksi satu sama lain supaya hati kita siap untuk menyongsong Tuhan yang membawa damai, yang lahir dan hadir di tempat yang sangat-sangat sederhana. Emmanuel, Allah beserta kita. Amin.